Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 peserta Latsar CPNS PPSDM Regional Bandung, golongan 2 angkatan 8, kelompok 3 dari Kabupaten Garut. Dengan saya sendiri, Norma Sustiana Ahli Madya Keperawatan, beserta dua rekan saya, Sri Nurhayati Ahli Madya Kesehatan Gigi dan Muhammad Maulana Rizki Ahli Madya Kesehatan Gigi. Pada kesempatan ini, kami akan memaparkan tugas kelompok kami tentang analisis isu pandemi COVID-19. Sebagaimana seperti yang sudah kita ketahui, bahwa pada tahun 2019 sampai dengan saat ini, kita dilanda satu virus yang disebut virus corona atau sering disebut COVID-19. COVID-19 pertama kali terjadi di kota Wuhan, Cina, dan dengan begitu cepatnya menyebar ke seluruh negara termasuk ke negara kita Indonesia dan menyebabkan terjadinya pandemi COVID-19. COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus atau disingkat SARS-CoV-19 yang dapat menyebabkan gangguan pada sistem pernapasan, mulai dari gangguan ringan seperti flu hingga infeksi paru-paru seperti pneumonia. Gejala yang paling umum terjadi pada penderita COVID seperti demam, batuk kering, dan sesak nafas. Sebagian orang memiliki gejala tambahan seperti sakit tenggorokan, rasa tidak nyaman, diare, konjungtivitis, sakit kepala, hilangnya indera perasa atau penciuman, mudah lelah, ruam pada kulit, atau perubahan warna pada jari tangan dan jari kaki. Tidak hanya dapat menyebabkan gejala ringan, COVID-19 juga dapat menyebabkan gejala serius seperti kesulitan bernapas atau sesak nafas, nyeri dada atau rasa tertekan pada dada, hilangnya kemampuan berbicara atau bergerak, bahkan dapat menyebabkan kematian. Perkembangan COVID-19 di Indonesia sampai dengan tanggal 17 Juni 2021, yakni jumlah kasus terkonfirmasi positif menjadi 1.950.276 kasus dengan 1.771.220 sembuh dan 53.753 kasus meninggal. Cara penularan dari COVID-19 yaitu melalui yang pertama droplet atau percikan ludah yang keluar saat penderita COVID-19 bersin atau batuk. Yang kedua, kontak erat seperti berjabat tangan, berpelukan, cipika-cipiki. Yang ketiga, menyentuh benda yang terkena droplet penderita COVID-19. Dampak dari pandemi COVID tak hanya dirasakan pada sektor kesehatan. Virus ini juga bahkan turut berdampak pada sektor perekonomian negara-negara di seluruh dunia, tak terkecuali Indonesia. Pembatasan aktivitas masyarakat berpengaruh pada aktivitas bisnis yang kemudian berimbas pada perekonomian. Dampak lain dari pandemi COVID-19 ini dirasakan langsung oleh pemerintah, masyarakat, akademisi, pengusaha, dan media. Kami akan mengidentifikasi isu pandemi COVID-19 ini melalui 4 tahap. Tahap pertama, metode pentahelix, yaitu menganalisis isu yang ada sesuai topik. Tahap kedua, analisis USG, yaitu menentukan isu prioritas. Tahap ketiga, fishbone, yaitu diagram sebab akibat. Yang keempat, tahap SWOT, yaitu alternatif yang ditentukan untuk mengatasi isu. Isu yang kami dapatkan dalam keadaan pandemi COVID-19 ini yaitu tentang vaksin, pembelajaran daring, pengurangan tenaga kerja, rapid test, dan lumpuhnya sektor perekonomian. Dari isu-isu tersebut, kami akan menentukan isu prioritasnya dengan menggunakan tabel analisis USG. Berikut hasilnya. Semua isu mempunyai rentang nilai dari 1 sampai 5. Dari tabel hasil analisis USG ini dapat kita simpulkan yaitu
isu lumpuhnya sektor perekonomian menduduki peringkat pertama dengan total 15 poin. Sehingga isu ini yang akan kami terapkan di metode Fishbone. Setelah mendapatkan prioritas masalah, maka kami menganalisis isu menggunakan metode Fishbone atau tulang ikan. Metode ini dapat mencari penyebab suatu masalah, dapat dilihat di diagram Fishbone. Di kepalanya ada permasalahan dampak COVID-19, yaitu lemahnya sektor perekonomian. Dari segi metode, yaitu bahan pokok menjadi langka, harga melonjak naik, banyak usaha yang bangkrut. Dari segi material, permintaan barang menjadi tinggi, harga barang melonjak naik, barang susah dicari. Dari segi manusia, yaitu terjadinya banyak PHK, pendapatan menurun, kebutuhan masyarakat meningkat. Dari segi mesin, yaitu pengiriman barang terhambat karena harus menggunakan masker. Perlu rapid antigen untuk bepergian ke tempat tertentu. Selanjutnya yaitu tabel rekomendasi alternatif penyelesaian. Isu dari dampak COVID-19 yaitu lumpuhnya sektor perekonomian. Penyebabnya yaitu daya beli masyarakat yang menurun karena harga kebutuhan yang meningkat. Alternatif dari isu ini yaitu memberikan pelatihan bagi pelaku UMKM. Tahapan alternatif, mendata UMKM yang terdampak pandemi, memberikan pelatihan usaha kecil yang dapat dilakukan pada saat pandemi COVID, memberikan pelatihan tentang cara pemasaran produk UMKM secara online. Hasil yang diharapkan, UMKM bangkit dan dapat memasarkan produknya secara lebih luas. Pihaknya yaitu pemerintah daerah. Yang kedua yaitu membuat usaha kreatif. Tahapan alternatifnya yaitu mencari peluang usaha yang dibutuhkan saat ini, mengumpulkan sumber daya manusia yang ada di sekitar lingkungan, membuat produk inovasi yang sedang dibutuhkan saat ini, pasarkan dengan bentuk yang menarik baik secara offline maupun online. Hasil yang diharapkan yaitu terbukanya lapangan pekerjaan bagi karyawan korban PHK, pihak yang terkait yaitu pemerintah daerah. Yang ketiga alternatifnya yaitu dana bantuan pemerintah, lebih merata dan tepat sasaran. Tahapan alternatif yaitu mendata kembali warga yang layak diberikan bantuan, memastikan calon penerima bantuan masih hidup, memastikan dana bantuan sampai ke tangan penerima bantuan, memastikan pemanfaatan dana bantuan. Hasil yang diharapkan yaitu perekonomian masyarakat berangsur membaik dengan diberikan dana untuk dijadikan modal usaha. Pihak yang terkait yaitu pemerintah daerah. Sekian dari pemaparan kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.